Kelihatan semua ya? Kelihatan semua. Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Arif. Pagi Pak Taufik. Ya, saya Taufik Alamsyah dari SMA 34 Pak. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingin oleh rekan sejawat sekolah saya, Bapak Arif Setiantoro SPD. Kacau. Beliau adalah guru sejarah minat kelas 11 SMA Negeri 34 Jakarta. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat Pak? Kayaknya terus semangat nih untuk menjadi guru. Wah, selalu semangat saya Pak. Nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya. Terus untuk mempunyai cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Oh jelas dong. Dan memasyarakatkan sejarah. Masya Allah, subhanallah. Baik, kalau gitu semoga kita selalu sehat, damai dan bahagia Pak Arif. Ya. Baik, alhamdulillah baik. Hari ini kita akan sedikit berdiskusi Pak Arif dalam kegiatan pra observasi. Yes. Saya akan amati proses jalannya pembelajaran yang Bapak Arif lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan saya itu melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses kegiatan pembelajaran Bapak Arif di kelas. Dan kenapa dilakukan diskusi pra observasi sebagai persiapan awal untuk Pak Arif nanti melakukan KBM agar Bapak lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Begitu ya Pak Arif ya? Siap. Oke. Dan ada beberapa pertanyaan nanti Pak Arif akan saya sampaikan kepada Bapak, diantaranya adalah berkaitan dengan tujuan Pak Arif dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya. Nah, berdasarkan kira-kira rancangan pembelajaran Bapak itu kira-kira bagaimana Pak? Oke, baik Pak Taufik. Jadi di sejarah tingkat lanjut ini kita sudah memasuki pertemuan yang kelima Pak. Kelima. Minggu ini kita pertemuan yang kelima. Sejarah tingkat lanjut kita akan membahas mengenai peradaban besar di dunia. Seperti itu. Nah, sistemnya itu nanti kita akan membagi kelompok sesuai dengan jumlah materi peradaban dunia yang sudah ditentukan. Habis itu mereka akan berdiskusi, tanya jawab, dan habis itu kita akan saya change ke metodenya discovery learning, di mana nanti mereka akan saya akan berikan masalah dan mereka harus menggali informasi untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Gitu. Baik, terima kasih dari penjabaran Pak Arif dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran Pak Arif di kelas 11 sejarah minat itu dalam minggu ke-6 nanti gimana Pak? Nah, untuk tujuan pembelajarannya secara umum ada 4 Pak. Yang pertama itu kita siswa diharapkan dapat memahami peradaban-peradaban besar di dunia, baik itu letak geografisnya, kondisi politik, ekonomi, sosial gitu ya. Terus juga bagaimana munculnya peradaban tersebut dan bagaimana runtuhnya. Terus kita akan memahami peserta didik itu bisa memahami, menganalisis pengaruh peradaban-peradaban besar di dunia dengan ditarik hubungannya dengan perkembangan peradaban yang ada di Indonesia. Karena kan kalau di sejarah tingkat lanjut itu skema pembelajaran adalah konteks global dihubungkan dengan konteks nasional lalu konteks lokalitas. Terus yang ketiga itu bisa menganalisis keterkaitan antara peradaban dunia dengan yang ada di perkembangan peradaban Indonesianya. Lalu mereka akan membuat membuat infografis dalam rangka untuk mampu mengkomunikasikan ulang hasil pembelajaran mereka mengenai peradaban besar yang ada di dunia dengan dalam bentuk digital. Jadi mereka akan bikin infografis dalam bentuk digital. Oke, baik Pak Arif, sangat baik sekali ya tujuan pembelajaran Bapak. Nah, jika dibagi dua unsur gitu Pak, pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran
materi yang minggu ke-6 nanti kira-kira apa unsur pengetahuannya dan apa unsur keterampilannya bagi pesertanya? Iya, kami masih untuk konsepnya kami masih memahami bagaimana peradaban besar di dunia, sudah bagi per kelompok. Untuk minggu depan itu ada peradaban besar Mesopotamia sama peradaban Mesir. Lalu untuk keterampilannya tentunya mereka akan mengumpulkan informasi dalam rangka membuat infografisnya. Jadi keterampilannya mereka membuat infografis untuk bisa mengkomunikasikan kembali peradaban besar dunia. Oke. Nah, dalam pembelajaran Bapak itu yang akan dilangsungkan nanti, kira-kira metode pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan? Masih presentasi Pak Taufik, masih presentasi, tanya jawab, diskusi tanya jawab. Terus juga nanti di akhir pembelajarannya kita refleksi gitu. Itu berarti dibagi per kelompok ya? Dibagi per kelompok. Setiap pertemuan 2 kelompok maju. Nah, ini pertemuan yang ke-6 berarti sudah kan kita mulainya dari pertemuan ketiga Pak. Pertemuan ketiga kita bagi kelompoknya 3, 4, 5, 6 ya sudah 6 kelompok, sisa 2 lagi. Nah, dalam pembagian kelompok kemarin kira-kira bagaimana Pak Arif menentukan pembagian kelompok ini? Tentu saya supaya menjunjung kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, tentu kita sesuaikan, kita kelompokkan dengan teman-teman yang sesuai dengan minat dan minat belajar masing-masing gitu ya. Kalau misalkan mereka yang audio, mereka yang visual, mereka yang kinestetik gitu. Nah, nanti juga terlihat dari cara mereka mempresentasikannya. Ada yang kalau misalkan mereka kinestetik, itu nanti bakal ada ice breaking-nya dulu. Mereka ada ice breaking-nya dulu, mereka menjelaskan sambil nge-games. Kalau misalnya audio atau visual, mereka menggunakan PowerPoint atau menampilkan video baik yang mereka ambil dari internet sumbernya atau video mereka buat sendiri secara mandiri. Nah, dalam menggunakan model dan metode Pak Arif itu bagaimana Pak? Apa itu Pak yang model pembelajarannya? Hanya diskusi saja? Diskusi. Nah, setelah diskusi apakah ada tanya jawab? Ada diskusi tanya jawab, lalu kita endingnya adalah refleksi. Berarti metodenya discovery learning ya? Betul. Terus juga nanti setelah pertanyaan kira-kira refleksinya bagaimana setelah pembelajarannya? Iya, refleksinya adalah setiap siswa itu mereka membuat tabel dari presentasi pertemuan pertama. Mereka itu membuat tabel di mana mereka menilai temannya yang presentasi gitu ya, bagaimana kekompakannya, bagaimana tampilan PPT-nya, bagaimana tampilan menguasai penguasaan materinya. Nah, nanti di akhir mereka presentasi, audiens akan diminta untuk mengungkapkan berapa nilai mereka berikan, kenapa nilainya demikian, kira-kira ada masukan apa buat yang presentasi, baik tampilannya, caranya untuk membawakan materi, dan bagaimana penguasaan materinya sudah dikuasai, sudah baik atau betul gitu ya. Terus juga misalnya dari tampilan PPT mungkin ada tambahan, mungkin masukin gambar A, video B, kayak gitu sih. Terus dalam menggunakan media pembelajaran Pak Arif nanti kira-kira menggunakan media apa aja Pak? Ada media pembelajaran yang saya gunakan PowerPoint, gitu ya, PowerPoint, terus juga LKPD tadi yang mengenai lembar refleksi itu, seperti itu. 2 itu aja sih Pak untuk awal ini ya. Berarti ada laptop juga ya Pak? Betul, ada laptop juga. Jaringan internet juga sudah pasti ya? Betul, LCD semua proyektor. Iya. Nah, kira-kira Bapak itu akan merealisasikan pembelajaran itu kira-kira kapan Pak? Setelah pembelajaran itu apakah realisasinya itu beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian setelah pembelajaran yang telah Bapak lakukan? Iya, untuk yang metode presentasi tanya jawab ini masih berjalan, terakhir itu di minggu depan, pertemuan yang ke-4. Dan selanjutnya berarti untuk pembelajaran yang discovery learning-nya itu
berarti 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian. Iya. Oke. Nah, nanti di kelas berapa Pak? Hari apa dan jam berapa? Di kelasnya itu ada 2 Pak, sejarah tingkat lanjut itu di kelas sejarah tingkat lanjut A itu di hari Selasa jam ke-5 sampai dengan jam ke-10. Jam ke-6 sampai jam ke-10 5 jam. Kalau sejarah B-nya, sejarah tingkat lanjut B itu di hari Rabunya sama jam ke-6 sampai dengan jam ke-10. Oke. Baik. Nah, nanti akan saya catat semua kegiatan dan hal-hal kejadian di dalam ruang kelas, dan setelah observasi Bapak di kelas, kita akan diskusi lagi ya Pak pasca observasi. Yang nanti juga akan didampingin oleh pengajar praktik. Nah, baik Pak, saya belum akhir diskusi ini, kira-kira yang Bapak rasakan atau Bapak dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini bagaimana Pak? Menyenangkan Pak Taufik ya, merasa terkontrol aja gitu ya. Jadi ketika mau belajar pun ketika saya mau mengajar pun ada diskusinya gitu ya, saya jadi bisa sharing lah metode saya ke ke Pak Taufik gitu ya. Ini yang saya gunakan, barangkali juga nanti pas eksekusinya ada tambahan atau ada kekurangan sih, jadi lebih nyaman aja ya, sehingga pembelajaran saya bisa lebih berkembang gitu. Oke, alhamdulillah Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih buat hari ini, diskusi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di observasi dan pasca observasi. Semoga sukses. Terima kasih banyak Pak Taufik. Mudah-mudahan suaranya masuk ya. Masuk coba. Dan baru 11 menit Bang.